Saya tegaskan, karena beliau itu pimpinan pada saat itu, kemudian beliau mengambil alih. Dibuatlah ke nama beliau. Terbitlah sertifikat hak milik ke nama beliau. Namun, meskipun terbit ke nama beliau, tanah tersebut tetap menjadi aset yayasan toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Atta Halilintar, Novial Asmid, diduga lagi bermasalah dengan pondok pesantren Al-Ansor di Pekanbaru Riau. Kabarnya ada masalah soal perebutan aset yayasan yang diatasnamakan menjadi nama pribadi. Adapun kronologi sengketa kepemilikan tanah antara pihak yayasan dengan ayah Atta Halilintar itu, menurut kuasa hukum yayasan Dedek Gunawan mengatakan, tanah tersebut sebetulnya bukan sepenuhnya milik Novial Asmid. Tanah di pondok pesantren Al-Ansor, Pekanbaru itu rupanya dibeli secara kolektif oleh pengurus yayasan. Terkait dengan sengketa ataupun polemik ini, dapat kami jelaskan bahwa tanah ini berdasarkan informasi dari klien kami bahwa tanah ini adalah milik yayasan. Beliau, yaitu Novial Asmid, sampai menggugat karena tanah yang menjadi sengketa hari ini adalah tanah milik yayasan. Pada tahun 1993, tanah itu dibeli secara kolektif dari semua anggota yayasan untuk menyumbangkan uangnya untuk membeli, yang pada akhirnya itu kan setelah dibeli merupakan menjadi aset yayasan, kata Dedek Gunawan, seperti dikutip dari YouTube Intense Investigasi Selasa 12 Maret 2024. Setelah dibeli, tanah itu dibuat atas nama kepemilikan Saifullah yang merupakan perwakilan yayasan. Namun pada saat ayah Atta Halilintar menjadi pimpinan di pondok pesantren tersebut, kepemilikan tanah tersebut kemudian diambil alih dan diatasnamakan dirinya. Setelah dilakukan pembelian tanah itu dibuat ke atas nama Haji Saifullah. Kemudian karena beliau pimpinan pada saat itu, beliau mengambil alih. Dibuatlah ke nama beliau, terbitlah sertifikat hak atas nama beliau. Namun, meskipun terbit ke nama beliau, tanah tersebut tetap menjadi aset yayasan, jelasnya. Hingga kemudian Novial Asmid dipecat sebagai pimpinan pondok pesantren karena dianggap sudah tidak cakap. Muncullah sengketa ini ketika beliau ini dikeluarkan oleh yayasan, karena mungkin sudah dianggap tidak cakap lagi untuk menjadi pemimpin yayasan, beber Dedek. Karena ayah Atta Halilintar tidak lagi menjadi pengurus pondok pesantren, maka pihak yayasan meminta Novial Asmid mengembalikan semua aset-aset yayasan yang pernah Kemudian karena beliau bukan lagi menjadi pengurus yayasan, yayasan meminta kepada beliau untuk mengembalikan semua aset-aset yang pernah dibuatkan atas nama beliau. Perlu diketahui, aset bukan hanya di Pekanbaru, tetapi juga di Jakarta, bahkan tersebar di beberapa daerah. Lebih lanjut, Dedek Gunawan mengatakan, ayah Halilintar telah mengambil sebagian aset yayasan. Akan tetapi, tanah di pondok pesantren Al-Ansor belum dikembalikan kepada yayasan, masih atas nama Novial Asmid. Namun, sebagian aset-aset ini sudah dikembalikan kepada yayasan. Nah, kebetulan tanah yang sekarang hari ini menjadi objek sengketa ini belum dikembalikan kepada yayasan, masih nama beliau, terang Dedek. Pada tahun 2004, Novial Asmid sebenarnya mengembalikan sertifikat tanah yang diminta kepada seorang anggota yayasan. Namun, belum sempat
dilakukan peralihan, seorang anggota yayasan yang menerima kuasa dari ayah Atta Halilintar tersebut meninggal dunia. Karenanya pengalihan aset tanah pondok pesantren tersebut otomatis batal. Sebagai informasi, pada tahun 2004, yayasan meminta kembali kepada beliau agar nama yang sudah dibuatkan di dalam sertifikat hak milik itu kembali dikembalikan kepada yayasan. Tahun 2005 sudah terjadi peralihan. Beliau sudah menyerahkan tanah pada tahun 2005 itu. Aktanya ada. 2005 diserahkan kepada Dr. Risdam yang juga merupakan anggota dari yayasan. Namun malangnya belum sempat dilakukan peralihan, kembali lebih lanjut, penerima kuasa jual dari penggugat tadi meninggal dunia. Maka otomatis akte yang sudah dibuat batal demi hukum dong. Dari sinilah sengketa bermula, ujar Dedek. Kisruh soal tanah sengketa pondok pesantren dari ayah Atta Halilintar, Anovial Asmid, dengan pihak yayasan tengah menjadi sorotan. Karena keduanya saling memberikan jawaban atas hal ini. Namun kini ada titik terang dari keduanya. Pihak yayasan mengaku ingin berdamai dengan ayah Atta Halilintar itu. Mereka bahkan menyanggupi untuk membayar uang yang telah dikeluarkan ayah Atta Halilintar untuk tanah itu seluas 1,9 hektar yang dipermasalahkan. Adapun damai itu adalah semua biaya yang beliau keluarkan akibat adanya sengketa tanah ini akan diganti oleh pihak yayasan, ujar Dedek Gunawan, pengacara dari pondok pesantren dalam konferensi pers di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Selasa 12 Maret 2024. Setelah yayasan memberikan pengembalian uang, mereka berharap agar Anovial Asmid mengganti nama kepemilikan tanah tersebut. Diketahui awalnya tanah tersebut atas nama Anovial Asmid. Pihak yayasan ingin Anovial Asmid mengubah menjadi nama seseorang yang ditunjuk yayasan sebagai perwakilan. Nah, nama di sertifikat itu kan masih milik beliau, hendaknya dikembalikan dengan nama yayasan atau nama yang ditunjuk yayasan, bisa pada Saifullah atau Hendrawan, lanjut Dedek Gunawan. Pihak yayasan mengatakan tanah tersebut tidak murni milik Anovial Asmid. Dulunya tanah tersebut dibeli secara kolektif oleh pengurus yayasan, karena saat itu Anovial Asmid berstatus sebagai ketua yayasan, maka kepemilikan atas nama dirinya. Pihak yayasan menyatakan upaya damai ini telah dilakukan sejak tahun 2005. Kala itu Anovial Asmid bersedia menyerahkan surat tanah tersebut kepada Dr. Risda, perwakilan yayasan. Sayangnya pihak penerima meninggal dunia sebelum penyerahan. Karena hal itu, pengalihan aset tanah pondok pesantren tersebut otomatis batal. Upaya kembali dilakukan saat perwakilan yayasan datang ke rumah Anovial Asmid. Pihak yayasan menyebut Anovial Asmid justru marah-marah kepada mereka. Sikapnya malah marah-marah, diminta keluar. Kalau nggak keluar akan dipanggilkan satpam untuk mengeluarkan perwakilan yayasan yang datang menemuinya. Kemudian ini ada penjelasan dari pihak ayah Atta Halilintar. Lucky Omega Hasan, selaku kuasa hukum ayah Atta Halilintar, menjelaskan mengenai masalah ini. Ia menyebut ayah Atta Halilintar tersebut bertahun-tahun memberikan hak untuk menggunakan serta memanfaatkan aset tersebut. Kuasa hukum dari Halilintar, Anovial Asmid, ayah dari selebriti Atta Halilintar, ingin menjelaskan kedudukan hukum tentang perseteruan aset yang berada di Pekanbaru yang sebenar-benarnya, ujar Lucky Omega Hasan, kuasa hukum Halilintar Anovial Asmid di Jakarta kemarin. Ia menyebut ada oknum yang menggugat untuk mencoba mengambil alih hak tanah kakek dari Amenea dan Azura tersebut. Bertahun-tahun Pak Halilintar digugat oleh oknum yayasan tersebut. Beliau tidak melawan dan tidak juga membalas, hanya mempertahankan hak atas tanah miliknya. Dengan upaya mempertahankan hak itu, untuk menghindari oknum yayasan tersebut mengambil alih untuk kepentingan negatif dan tidak bertanggung jawab, ujar Lucky Omega Hasan. Sekarang mereka lagi berperkara
Dan bagaimana hasilnya kita tunggu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.